Selamat pagi, saudaraku. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dengan tema besar minggu ini, The Transform Life. Dengan judul hari ini, The Power of Trust. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya itu bukanlah penderitaan, saudaraku, melainkan ketidakmengertian. Kita dapat bertahan menghadapi kesulitan jika kita mengetahui alasannya. Setuju ya? Namun ketika Tuhan diam, doa belum dijawab, dan jalan hidup terasa tidak masuk akal, maka di situ iman kita mulai diuji dalam pengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa orang benar menderita? Mengapa doa yang sudah lama dinaikkan belum ada jawaban seakan-akan? Mengapa Tuhan izinkan kehilangan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban yang dapat dipahami oleh akal manusia, saudaraku. Dan justru disinilah Tuhan mengajar kita arti dari kalimat percaya. Trust Him. The power of trust. Percaya bukanlah ketika semua pertanyaan itu terjawab. Percaya adalah ketika kita tetap berpegang kepada pribadi Tuhan, meskipun tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Katakan amin, saudaraku. Amsal 3 ayat 5 memberikan dua perintah yang saling berkaitan. Perintah yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu perintah. Amin. Percaya aja sama Tuhan dengan segenap hatimu. Trust Him, cukup. Perintah yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang kedua. Jangan bersandar sama kemampuanmu, kekuatanmu, pengalamanmu sendiri, jangan. Tapi percayalah, tadi perintah pertamanya, kepada Dia dengan segenap hatimu. Mengapa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan? Karena selama kita masih menjadikan logika sebagai fondasi utama hidup mengiring Kristus, kita akan sulit untuk berjalan di dalam iman. Bukan berarti Tuhan melarang kita berpikir, bukan. Tetapi Alkitab tidak menolak akal budi, tapi Alkitab menolak akal budi yang ingin menjadi hakim atas kehendak Allah. Semoga Anda memahami ini. Alkitab menolak akal budi kita yang ingin menjadi hakim atas kehendak Allah. Karena ada banyak bagian dari rencana Tuhan yang melampaui kemampuan kita untuk kita bisa memahami itu. Seperti seorang anak kecil yang tidak selalu mengerti keputusan ayahnya. Demikian pula kita seringkali tidak mampu melihat gambaran peta besar yang sedang Allah Bapa kerjakan dalam hidup kita. Coba lihat hidup Yusuf lagi ya. Saya suka cerita Yusuf ini. Ini peta kerja Tuhan yang luar biasa. Coba lihat hidup Yusuf. Dijual sama saudara-saudaranya. Jadi budak, ya kan? Difitnah, masuk penjara, suram tuh kelihatannya. Kalau Yusuf hanya melihat setiap peristiwa itu secara terpisah, seakan-akan hidupnya itu gak dipeduliin Tuhan, saudaraku. Tapi di akhir cerita Yusuf itu, dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf baru memahami tujuan goal dari peta besar Tuhan dalam hidupnya setelah melewati proses yang panjang loh. Bukan sebentar itu, saudaraku. Dan seringkali kita ingin mengerti terlebih dahulu baru kita percaya. Kalau bisa kita mau ngomong sama Tuhan, Bapa beri aku peta kerjamu supaya aku yakin dulu deh sama kamu. Kan gak begitu seharusnya, saudaraku. Tapi kita begitu.
Karena Allah berkata, percayalah dahulu, maka pada waktunya engkau akan mengerti maksudku. Inilah yang membedakan iman dengan penglihatan, saudaraku. Iman itu berjalan berdasarkan karakter Allah itu sendiri. Sedangkan penglihatan itu berjalan berdasarkan dengan keadaan yang ada. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia mampu berdiri selama matanya hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Saat dia mulai lebih percaya kepada angin, ombak yang ada di sekitarnya yang sedang menderu begitu kuatnya, daripada fokus kepada Kristus, dia mulai tenggelam. Bukankah demikian juga hidupmu dan hidupku? Kita seringkali membiarkan keadaan menentukan keyakinan kita ini. Padahal seharusnya karakter Allah menentukan cara kita memandang keadaan kita. Katakan amin, saudaraku. Karakter Allah itu tidak pernah punya agenda buruk sama kita. Dia penuh dengan kasih. Dia selalu menopangmu dan menopangku. Betul? Karakter Allah. Tetapi karakter Allah bukanlah karakter yang merusak manusia, tetapi yang membentuk, mendewasakan iman manusia itu. Maka kalau kita mengerti karakter Allah, seharusnya kita memandang kehidupan lebih pede, lebih berani, lebih punya pengharapan. Kenapa? Karena karakter Allah itu menentukan cara kita memandang keadaan yang sedang kita alami. Amin, saudaraku. Percaya kepada Tuhan juga berarti menyerahkan hak kita untuk mengendalikan segala, untuk Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku lakukan my part. Dan aku percaya Tuhan melakukan bagiannya untukku. Amin. Maka kita jangan ingin tahu masa depan kita bagaimana. Udah deh, trust Him. Cukup jalan aja hidup benar. Karena Tuhan itu kasihnya terang. Seperti yang sering saya katakan di renungan pagi. Tuhan itu kadang kasih gambar ke kita itu satu langkah ke depan aja. Tapi kitanya yang getol minta peta kerja Tuhan. Karena kita gak mau merasakan sakit. Tuhan itu justru memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kita di tengah apapun keadaan hidup kita. Dia Allah Immanuel. Kita gak perlu penjelasannya lagi seharusnya. Karena Dia menawarkan kehadiran pribadinya sendiri. Kurang apa Tuhan Sang Pemilik hidup bersama dengan kita? Mau apa lagi? Karena seringkali kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga daripada penjelasan-penjelasan yang kita cari. Karena Dia mau berkata begini, trust me, nah, udah jalan aja sama aku. Do your best, aku menyertaimu. Udah cukup jalan. Kalau meskipun kau harus melewati apa yang harus kau lewati dan itu menyakitkan, itu berguna untuk kebaikanmu. Tuhan mau ngomong begitu, saudaraku. Ya, perhatikan janji di ayat 6 dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak berkata bahwa jalan itu akan selalu mudah, enggak loh. Tapi Dia berkata bahwa Dia juga tidak berkata tidak akan ada badai juga, enggak. Dia juga enggak ngomong begitu. Tapi Dia berjanji, pokoknya aku bersama denganmu. Aku sendiri yang akan memimpin langkahmu melewati satu persatu musim hidupmu. Makanya kalau lagu dulu itu, dulu ya, zaman kapan itu ya, berapa puluh tahun lalu atau ada lagu, bersamamu Bapa ku lewati semua. Nah itu lagu, ini menggambarkan itu, bersamamu Bapa. Melalui gambar putra tunggalmu Yesus itu dan firman dan rohmu, aku bisa melalui semuanya bersamamu. Itulah yang kita perlukan. Jadi jangan bermimpi ikut Tuhan hidup tanpa masalah. Tapi bermimpilah bahwa mau apapun musim hidup ini, mau kayak apapun keadaan dunia, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan apapun yang di depanku,
Pokoknya asal Tuhan bersama denganku, apa yang membuat aku gentar? Betul? Dia berjanji bahwa dia sendiri akan memimpin langkah orang yang percaya kepadanya. Itu yang kita perlukan. Hari ini mungkin kau sedang berada di persimpangan jalan, saudaraku. Ada keputusan yang membingungkan hidupmu. Ada doa yang tidak terjawab. Ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapanmu. Jangan biarkan ketidakmengertianmu membuatmu meragukan kesetiaan Tuhan. Katakan amin. Dia tetap Immanuel. Kapanpun dan siapapun yang menghalangimu, kau tidak boleh ada satu hal keraguan di hadapan Tuhan. Karena Allah yang sama, yang memimpin Yusuf keluar dari penjara, yang memimpin Daud keluar dari padang gurun, yang menuntun Musa memasuki tanah Kanaan, yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah yang sedang memimpin hidupmu hari ini. Katakan amin. Jika engkau dapat mempercayakan keselamatanmu kepada Kristus untuk kekekalan, percayakan juga setiap detail kehidupanmu kepada Allahmu hari ini. Amin, saudaraku. Transformasi terjadi ketika kita berhenti menuntut Tuhan menjelaskan segala sesuatu dan mulai mempercayai bahwa Dia selalu mengetahui apa yang terbaik untukku. Iman yang dewasa tidak bergantung kepada seberapa banyak kita mengerti rencana Allah. Tetapi iman yang dewasa adalah bagaimana seberapa orang itu memahami dalamnya, orang itu mengenali hati, pikiran, dan karakter Allah itu sendiri. Sekali lagi saudaraku, saya rindu kepada kita semua yang pendengar renungan The Message. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita mengerti semua yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita mengenal pribadi yang sedang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidupmu dan hidupku. Sekali lagi, the power of trust kepada Tuhan itu menentukan bagaimana kita bersikap bertuhan dengan benar. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.